tiap malam Senin dapat arahannya ke jalur-jalur yang sepi begini ya. Tadi gue udah kelarin asri COD. Ya total duit gue 55.000. Gue masukin kantong dong. Dan gue tiba-tiba hilang. Jadi ini Mas Alfi videonya viral di TikTok. Katanya uangnya hilang secara misterius. Total yang hilang berapa uangnya? Keseluruhan 55.000. Itu habis nganter COD makanan. COD makanan. Naruhnya di kantong. Kantong? Jatuh kali? Apa bolong jaketnya? Gak mungkin kalau bolong nih. Nggak bolong ya? Enggak. Oke. Di salah satu fakultas itu kan ya adalah halte. Salah satunya di UI itu ada. Saya yang jemput di situ. Atas nama kayak ini ya? Iya. Udah normal aja. Normal, bener-bener normal. Udah tuh berjalan. Keluar UI itu kan jalurnya kan UI panjang banget tuh. Teman saya tiba-tiba dia nelpon lagi ngasih tahu. Ini orang ngaku-ngaku customer, lu lagi di mana? Kagak lu jemput emangnya? Lah ini lagi gua bawa, Bro. Sabar dong. Kata saya pas udah berhenti adu debat sama dia tuh sama teman saya si Amri. Berhenti kan saya. Ini kan spion sebelah kiri, saya pasti ngeliat dong. Nggak ada, Mas. Toto hilang. Itu hilang maksudnya lagi di belakangnya gitu? Iya, lagi bawa. Terus? Hilang? Hilang. Lah? Tapi orderan tetap berjalan. Ini cerita ojol paling aneh sih yang pernah gue denger nih. Nah iya, kita aja nggak percaya sebenarnya. Tapi ngalamin sendiri. Ini gue merinding sumpah demi Allah nih. Gue tadi nganter dari dekat rumah gue ke daerah Lewinanggung, udah address. Dapat COD itu 52.000. Jadi kejadiannya gini. Tadi gue udah kelarin ngantri COD, total duit gue 55.000. Gue masukin kantong dong. Pas gue ngelewatin the address, dan gue tiba-tiba hilang. Otomatis gue balik lagi kan ke jalur the address itu. Emang rada gelap tuh, gelap banget sih emang gue akuin. Itu perumahan gelap. The address Lewinanggung. Itu pas gue muter balik lagi nyari duit gue, emang belum rezeki gue kali ya, jatuh mungkin apa segala macem ya. Gue masih positif thinking aja, mungkin jatuh kali kena angin. Ini gue naruh di kantong jaket gue yang kayak gini nih. Gue naruh duit gue di sini kagak bakalan jatuh sih. Ini apa aja masuk, kantong gue gede banget nih. Gue rogok kagak ada 1.000 pun. Nih sumpah demi Allah gue agak merinding horor juga nih. Jadi ini Mas Alfi videonya viral di TikTok. Katanya uangnya hilang secara misterius. Total yang hilang berapa uangnya? Total itu keseluruhan 55.000. 55.000. Itu habis nganter COD makanan. COD makanan. Naruhnya di kantong. Kantong? Kantong ini nih yang Nih? dipakai nih. Jaket ini, topinya ini. Jatuh kali? Apa bolong jaketnya? Gak mungkin kalau bolong nih. Oh, nggak bolong ya? Enggak. Oke. Hilang. Nah, yang gue kagetnya justru pas liat komen-komennya guys. Katanya itu ada suara cekikikan, ketawa cewek 2 kali tuh. Gue pada apa sih sugihan, gue nggak ngerti dah. Wah parah dah, udah dah. Duit gue tuh hilang, nggak tahu kemana, nggak jelas sumpah. Coba lu puter, denger tuh video. Terus kalau misalnya lu denger, lu komen di bawah. Jadi udah kurang lebih 10 tahun sebagai ojol. Iya. Dan mengalami beberapa pengalaman. Salah satunya nganter penumpang cewek malam-malam hilang di UI. Di UI. Itu hilang maksudnya lagi di belakangnya gitu? Iya, lagi bawa. Lagi bawa. Jalan biasa bawa. Terus hilang? Hilang. Hah? Tapi orderan tetap berjalan. Tadinya ada di belakang? Ada, tadinya ada. Udah di tengah jalan nggak ada. Nggak jatuh ceweknya? Kalau jatuh kerasa dong. Soalnya kalau di UI, gue jadi inget juga nih Bang Alfi ya, cerita urban legend ini dulu gitu. Ada seorang laki-laki, dia tuh ngekos deket UI. Nah biasanya dia pulang kerja mau agak malam, nah biasanya dia naik bikun. Nah pas dia waktu itu memang agak telat sedikit.
Bikun itu apa, Mas? Bis kuning. Oh, bis kuning. Nah, ketika dia telat itu, dia mikir, gua nggak dapet bikun nih, gitu kan, bis kuning. Jadi udah gue jalan aja deh ke kosan, gitu. Ngirit kan, nah kos namanya. Tapi pada saat itu dia lihat lah, masih ada bis kuning nih. Rezeki gue kali. Dia naik lah tuh, dia baru naik bentar, bis kuning. Tiba-tiba di belakang tuh ada yang teriak-teriak, nunjuk-nunjuk ke arah dia, gitu loh. Nah nggak lama orang itu jatuh, naik motor tuh. Nah akhirnya dia coba turun, dia mau nolongin lah. Nah mukanya tuh kayak shock gitu lah tuh orang. Ditanya kenapa sih mas kok bisa jatuh, nunjuk-nunjuk tadi kenapa? Lah itu tadi saya lihat kamu sama pocong katanya begitu. Pocong? Iya jadi si orang ini bilang, lah tadi saya makanya nunjuk-nunjuk kamu tuh lagi sama pocong, dibilang kayak gitu. Nah itu kisah yang cukup viral di zaman gue pas lagi kuliah di UI sih. Mungkin teman-teman yang tahu kisah itu bisa komen juga di bawah gitu sih. Makanya nanti menarik nih kita denger juga ya kisahnya pas di UI itu kayak gimana. Dan ternyata Bang Alfi ini seorang sarjana yang memutuskan jadi ojol ya. Iya betul. Kenapa Bang? Awal ceritanya sebenarnya bukan pengen jadi ojol. Sebenarnya kita kan kelar kuliah kan sambil nyari panggilan kerja ya Mas ya. Iseng-iseng daftar ojol di 2016. Kita kuliah lulusan tahun 2016. Ya kalau kerja mah nggak pernah lama. 5 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 3 bulan. Akhirnya memutuskan, udah ojol aja lah. Emang rezeki di sini kali ya. Yang pertama itu, yang kedua, saya masih punya orang tua kemarin lengkap. Kalaupun orang tua sakit segala macem, ini sih saya pengen berbakti sama orang tua sih. Mumpung orang tua masih ada, kalau kenapa-napa, amit-amit sampai sakit segala macem, kita masih bisa ngurusin. Jangan sampai anak ada 3, jangan sampai saudara duluan lah yang ngurusin orang tua kita, kayak gitu. Jadi waktu itu kebetulan memang orang tua lagi sakit ya? Lagi sakit. Oke, luar biasa. Ditahan lo ceritanya ya? Siap. Bang Alfi ya. Nah buat kalian yang mau ngirim cerita bisa banget ya. Pokoknya jangan ke DM IG gua, langsung aja ke sini. Karena nanti langsung dibales sama adminnya. Terus, gue juga ucapin makasih buat kalian para clipper video RJ5 yang banyak banget muncul di home gua. Pokoknya kalau muncul, langsung gue repost. Dan nanti di akhir bulan Desember, top 5-nya nih secara view terbanyak akan mendapatkan masing-masing Rp500.000. Mau ikutan mas? Boleh? Oke, langsung kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ini masih di daerah-daerah Lewinanggung nih, perbatasan Cikeas. Nah, Masya Allah, gelap bener. Waduh. Ini ya video pas lagi narik malam-malam sendirian. Iya, betul. Oke, langsung aja kita mulai. Seperti biasa kalau di RJ nggak ada narasumber, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Nggak ada TV di balik kamera yang narasumber disuruh baca skrip. Oke, boleh langsung diceritain aja bang. Kisahnya tuh kayak gimana sih? Ya, nama saya Alfi, Mas Fajar. Saya driver ojol dari 2016. Awal ceritanya saya sebenarnya bukan di driver ojol. Kebetulan kan kita kalau habis kuliah itu kan nungguin panggilan kerja ya. Kita iseng-iseng daftar ojol di Grab waktu itu. Sering berjalannya waktu di 2016 saya narik biasa-biasa aja, nggak ada yang namanya kejadian mistis, horor, segala macem. Sampai 3 tahun ke depan, 4 tahun depan normal-normal aja. Cuman kejadian pertama saya itu di tahun 2021 akhir. Itu dari pagi saya narik, biasanya kan kalau pagi sampai sore saya main orang, Grab bike namanya. Kalau malam itu kita biasa main food. Kita sebenarnya ngincar insentifnya aja, bonus di Grab ojol itu ada, namanya bonus tupo lah, kayak gitu. Nah suatu ketika di tahun 2021 itu awal mula saya kejadian yang nggak disangka-sangka mungkin ya, di daerah Cikeas, Lewinanggung.
Kebetulan kalau saya kan biasa nongkrong di daerah Trasma Cibubur, alternatif Cibubur itu sama teman-teman semuanya segala macam. Memang di daerah sana tuh historinya jalannya bukan serem karena mistis Mas Fajar. Karena begalnya. Terkenal begalnya luar biasa di sana. Itu yang jalur gelap itu kan yang lurus terus itu ya? Itu lurus terus. Oke. Itu kan Gelap lagi itu kan? gelap banget. Iya, benar. Itu penerangannya sangat minim, sangat minim. Nah itu sekitaran saya jam setengah 8, jam setengah 9, itu saya main food. Dapat orderan ke daerah Cikeas. Non tunai, ya kan? Alamatnya menjelas. Ya udahlah, argonya juga lumayan kalau dari sana Mas dulu itu. Ya udah saya ambil kan, catatan mah bales segala macem. Normal-normal aja lah. Saya menjalani emang daerah situ kan kiri kanan tuh emang bekas kayak dibilang kebun mah emang kebun. Ternyata banyak makam juga Mas. Daerah Lewinanggung tuh Cikeas itu banyak banget itu. Singkat cerita, kita udah di tengah perjalanan nih. Kita kan masuk jalur jalan baru Cikeas itu jalannya gede. Gede banget itu. Ada perumahan, ada rumah masuk gang. Ya sekitaran jalannya jelek banget itu. Itu dulu jalannya jelek banget. Satu motor sama satu mobil aja sih cukup. Ketika itu kan kita kan beriringan nih, ada motor satu dan saya di belakang. Yang di depan saya ini cewek. Depan saya ini cewek. Tiba-tiba dia berhenti dong. Saya nabrak. Dan ternyata apa? Si cewek itu, ini kan jalanan ada empang sama kebun. Saya tahu. Dia teriak-teriak. Teriak-teriak kan tapi nggak kayak terpaksa gimana sih? Sambil nunjuk. Pocong. Pingsan dianya. Dia tuh ternyata lihat pocong. Jadi ini empang, di sini ada kebun pohon pisang. Di situ dia tahu-tahu tiba-tiba berhenti kayak gelagap gimana ya? Saya nabrak. Makanya dia ngerem. Dari situ. Saya kan otomatis masih nganter makanan satu nih, yang customer ini. Ya saya kan harus ngurusin yang saya tabrak dulu nih, yang perempuan ini kan. Mbak, bangun Mbak, ini saya driver ojol, saya orang. Kenapa Mbak? Jadinya udah pingsan keburu, gimana sih, setengah sadar. Akhirnya kan saya teriak-teriak ya mau nggak mau. Takutnya saya disalah sangka segala macem. Minta tolong tuh. Minta tolong saya, ke belakang kabur lari. Kebetulan itu ada 1-2 rumah lah. Nggak tahu itu rumah emang asli orang situ. Keluar bapak. Ternyata di daerah sana masih pakai bahasa Sunda Mas. Padahal perbatasan Cibubur. Aya naon jang? Katanya gitu kata si bapak. Ini Pak, pingsan. Saya nabrak dia. Soalnya kata dia nih ngelihat sesuatu. Ngelihat pocong katanya. Oh, itu mah udah biasa Jang di sini mah. Biasa. Ya udah sok diangkat. Aduh Pak, saya masih nganter makanan ini, punya customer, nggak bisa bantu. Ya udah tunggu sebentar Mas, saya panggil anak saya dulu. Gitu. Dipanggil. Cowok, paling umur 20-an lah, diangkat bareng-bareng tuh sama dia. Diangkat, saya pindahin motor sih, motornya dia saya pindahin. Udah habis itu saya berlanjut kan ya Mas. Sebentar, itu si cewek itu nunjuk pocong tuh ke arah mana? Ke arah seberang empang. Oh, di empang. Di empang, ada empang, di situ emang ada empang. Emang itu bekas kebun sih Mas. Ada empang, sini pohon pisang lah. Oh, pohon pisang. Pohon pisang, banyak banget pohon pisang di sana. Banyak banget. Udah berlanjut, itu kan yang pingsan saya tinggal sebentar ya. Saya ngechat customer dulu nih. Iya. Soalnya kan perjalanan terganggu ya. Kak, mohon maaf saya ada trouble ini. Kakak bisa ketemuan di sini gak? Dia nggak mau Mas, awalnya tuh cerita nggak mau. Nggak mau Pak, udah malam. Saya nggak ada motor, alasannya nggak ada motor. Ini saya lagi trouble kan, nabrak orang. Saya bilang mati gitu kan, saya bilang, gimana dong Mas? Kalau bisa kesini aja Kak, saya lagi ada trouble nih, nabrak orang. Akhirnya ya dengan saya paksa juga sih sebenarnya, saya telepon aja, Kak, udah kesini aja Kak, tolong saya lagi nabrak orang, ini musibah nggak ada yang tahu. Datang dia nggak lama kemudian, 10 menit kemudian, nggak nyampe 10 menit, 7 menitan lah. Kucuk. 3 orang datang. Lah, Bang apa yang bertiga? Ya nggak apa-apa Mas. Ya udah sini Mas, mana? Nih saya anterin kasih nih. Ya makasih ya Kak, maaf ya Kak, saya habis nabrak orang. Kenapa ya Mas? Itu tadi katanya ngelihat pocong. Astagfirullah. Langsung mereka pada diem.
Diam seketika. Terus dia ngomong, makanya saya nggak mau mas, minta kesini tuh, makanya saya bertiga jalan, ditemenin bertiga sama temennya berdua, cewek semua. Karena dia takut, karena dia tahu ternyata kalau di daerah situ tuh emang angker, sering kejadian. Nah udah kan ya udah kak, makasih ya kak, maaf nih saya cuma yang bisa antar sampai sini. Oh iya nggak apa-apa, pulang. Saya pulang nih, lewatin kolam yang tadi, empang. Itu masih ada orang ramai yang tadi bekas dia pingsan tuh. Itu kan dari jalan baru itu masuk ke dalam tuh agak jauh lumayan sih ya, sekiloan lah. Udah keluar jembatan gede jalan baru, di situ saya ngeliat pocong yang sama. Jadi tuh kepalanya tuh nggak tegak begini Mas Fajar. Cuman dia gini nih. Hah? Kita kan punya mata ekor ya. Saya lewat gitu set. Dia gini nih. Nggak lurus segini Mas, enggak. Cuman begini dia. Itu langsung saya, udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Ih, tangannya merinding ya? Merinding kalau saya diterin orang merinding. Tangannya merinding guys. Merinding. Nggak dari situ nggak cukup sekali Mas. Nggak, itu pocongnya di mana lihatnya? Di tempat yang berbeda. Dekat Cuman Empang masih tadi. daerah-daerah Empang juga. Cuman kan yang dilihat pertama sama si yang cewek itu saya nggak percaya sebenarnya sih Mas. Dia capek kali ya. Cuman pas saya pulang lagi balik arah, lah bener begini posisinya tuh, kepalanya tuh begini nih, miring. Kita ngeliat pakai mata ekor sini kan ada ya, kan di situ. Nggak sampai situ Mas. Masih perjalanan pulang masih saya diketawain sama kuntilanak di jembatan yang gede, jalur Cikeas yang baru itu kalau dibilang nangkring di pohon mah kayak bukan nangkring, tapi jelas banget. Udah semenjak jalan itu emang jalan sih luar biasa Mas, gelap banget, gelap. Kata saya hening, padahal masih jam 9-an lah, belum terlalu malam gitu. Yang saya takutin kan begal kayak gitu. Itu pertama kali tuh mengalami kejadian yang percaya nggak percaya sebenarnya mah. Nah terus yang pingsan itu gimana? Ditinggal kan. Mungkin kalau yang pingsan itu kan udah diurusin sama yang si rumah yang bawa bapak itu mungkin ya, kita kan nggak tahu juga. Saya mah udah ngelos aja lah, orang saya yang terima. Saya juga kan ketar-ketir Mas Fajar, pulang juga lumayan jauh jalurnya itu yang bikin. Tapi udah nitip? Udah kayak gitu. Tuh awal mula itu kejadian yang percaya nggak percaya. Oke. Kayak gitu. Terus ada lagi? Ya dari sering berjalan gitu kan kita narik ya kayak biasa aja. Narik. Ya baru bulan nggak ada kejadian kayak gitu lagi Mas. Sampai akhirnya kita tuh kalau di ojol kan ada yang namanya orderan akun anyep, gacor, segala macam ya. Nah itu kebetulan di tahun berikutnya 2024 kalau nggak salah. Itu saya kebetulan minjem akun temen saya Mas. Gojek. 2023 Gojek. Amri, dia orang Sawangan, Depok. Dia akunnya Gojek, saya Grab. Kebetulan akun saya kan emang lagi susah orderan lah, sulit. Maksudnya gitu lagi anyep. Saya iseng-iseng japri dia Mas. Pagi-pagi, Mri, minjem akun boleh kali, bisa kali. Lah emang akun lu kenapa katanya? Lagi susah banget ini akunnya, lagi berat. Kalau bahasa ojol gitu berat. Bisa kali minjem sehari 2 hari. Sabi kalau mau pakai aja nih, cuman gue permuk dulu. Oh boleh, kayak gitu. Singkat cerita saya ke rumah dia nih jam 8 lah pagi. Ke rumah dia ke Sawangan, permuk dulu nih. Pasti permuk kalau Gojek mah ya. Permuk segala macem. Udah saya pakai sehari tuh, masya Allah, enak banget tarikannya. Maksud bagus. Pagi sampai sore bagus, malam. Nah, nggak tahu hari apes lagi apa gimana ya, udah setelah berbulan-bulan nggak ngalamin hal mistis, kejadian lagi Mas. Itu kita awalnya di stasiun Depok Lama, di daerah Depok. Kita nganter ke stasiun UI. Itu masih sore Mas, masih jam-jam ya 7:30 lah. 7:30 jam habis isya. Nganter, itu normal, nganterin penumpang. Kalau di UI kan ada shelter Gojek ya? Iya. Penumpang tuh buat nungguin tuh driver.
Saya nunggu di situ sekitar 15 menit, 20 menit lah ada. Masuk nih notif. Nah, argonya argo-argo yang saya suka nih, argo-argo under lah. Soalnya kita ngincer bonusannya, insentif. Ngantar ke kukusan belakang Beji. Di salah satu fakultas itu kan ya adalah halte. Salah satunya di UI itu ada. Saya yang jemput di situ. Dia tuh dibalas di chat. Malam Kak, pakai baju warna apa ya? Ini saya pakai celana lepis, baju hitam. Oh ya siap, saya OTW Kak. Normal, pada umumnya normal banget normal. Jalan ketemu set di halte salah satu fakultas lah. Dia tuh saya mah orangnya mikirnya itu manusia biasa lah. Dia tuh di halte kan ada kayak tembok diri tuh bangku, dia berdiri tapi nyender. Berdiri tapi nyender. Iya, jadi nyender di tiang halte. Iya. Nah, itu dia di situ. Atas nama kayak ini ya? Iya. Udah, normal aja. Normal, bener-bener normal. Udah tuh berjalan. Kita kan kalau di ojol kan biasanya basa-basi nanya pulang kerja apa pulang kuliah Kak. Dia cuman kita kan, nah kalau saya pribadi orangnya spion kanan buat jalan, spion kiri buat ke arah penumpang. Kita kan ngeliat penumpang kan kelihatan ya mukanya nih. Dia cuman ya jawabannya cuman mungkin kalau pikir driver tuh kalau udah jawabannya singkat padat atau nggak mau ngomong biasa lagi capek. Moodnya kan beda-beda ya kalau orang ya. Ya udahlah kata saya nggak usah saya lanjutin lah. Keluar UI itu kan jalur kan UI panjang banget tuh. Banyak pos juga, banyak kos-kosan. Teman saya tiba-tiba nge-WA. Bro, lu di mana? Lagi ngantar orderan. Bentar saya jawabnya sambil pakai VN ya. Soalnya kan sambil bawa penumpang. VN, bentar lagi ngantar orderan ini, ngantar orang. Udah tuh. Dia nelpon lagi, ngasih tahu. Halo, iya kenapa? Ini orang ngaku-ngaku customer lu lagi di mana? Kagak lu jemput emangnya? Namanya siapa? Si ini. Pakai baju ini. Lah ini lagi gua bawa, Bro. Sabar dong. Dia sampai marahin saya juga jadinya. Soalnya kan kalau aplikasi pinjem kan ini bukan akun saya ya. Jadi kan nomornya kan otomatis ke nomor teman saya. Yang ditelepon itu nomor WA teman saya Kalau jadinya. jelek akun dia dong yang jelek. Akun dia yang jelek. Kata saya pas udah berhenti adu debat sama dia tuh sama teman saya si Amri. Berhenti kan saya. Ini kan spion sebelah kiri saya pasti ngeliat dong. Nggak ada mas, total hilang. Tiba-tiba hilang, saya udah mikirnya ini masa yang kejadian yang udah berlalu-lalu masih ada lagi aja sih. Hilang, di spion nggak ada. Wah, udah nggak beres ini kata saya ini udah paniknya. Wah, udah mikirnya tuh saya tuh apa ya Mas Fajar? Mas ya sih Jin bisa mesen ojol? Enggak, ini sebentar. Cewek yang dilihat tuh kayak gimana emang pada saat itu? Biasa, normal biasa. Dia diri tapi nyender, biasa aja. Mukanya? Mukanya ya kayak muka-muka orang, ya biasa gimana sih mas? Biasa, normal, biasa banget. Biasa aja. Cuman yang kita kan kalau baru kejadian, baru ngehnya tuh pas setelah kejadian ya. Cuman emang dia kan ditanya cuman, nah setelah singkat cerita yang pas kita habis adu debat, saya akhirnya jemput si penumpang yang asli ini, yang orang yang di halte itu. Balik ke halte fakultas itu lagi? Iya, mau nggak mau kan itu akun teman saya mas. Muter jauh, udah di luar UI kita kan. Oke, terus? Udah kan, ya saya sih dalam hati diomelin nggak apa-apa dah orang salah kita gitu kan. Udah nyampe set, bener aja, pakaiannya sama persis, celana lepis, baju hitam. Dia duduknya posisi sama, berdiri nyender. Cuman bedanya dia ada bahasa omongan, nyaut. Kak maaf ya, saya kan gitu ya. Kak maaf ya agak lama, saya dia trouble. Gimana sih mas? Dia jawab begitu. Aduh, dalam hati akun temen gua lagi nih gimana ya? Ya mau nggak mau saya terima aja omelan dia. Dia ngomel mas, karena saya udah pick up jalan, dianya belum naik. Dia sampai ngomel, gimana sih mas saya belum naik tapi udah pick up jalan.
Ya saya kan mau cerita ke orangnya juga kan nggak enak ya, maksudnya jadi takutnya orangnya jadi parno, segala macem, nggak percaya. Ya saya terimain diomelin mas. Di muka-muka judes gimana sih? Itu di halte berarti sepi banget orang kan? Udah jam segitu. Sepi banget itu. Sepinya, sepi itu jam segitu 8:30 lah. Tapi itu bener yakin tuh di si Wah cewek yakin tadi 100%. orang lihat di spion. 100%. Udah pakai helm berarti? Saya kebetulan di situ saya nggak nawarin helm, soalnya kan deket ya. Oh, Iya. ya tinggal ke belakang ya. Iya, cuma ke belakang doang. Saya emang nggak nawarin helm, orang deket banget gitu, ngantri ke kos-kosan. Anjay, itu cewek siapa ya? Jadi ya. Itu sepanjang jalan saya jadi canggung sama yang bener-bener customer yang tadi dia naik, yang bener orang. Jadi saya mau nanya juga jadi kepikiran yang tadi siapa ya? Ini cerita ojol paling aneh sih yang pernah gue dengar nih. Nah iya, kita aja nggak percaya sebenarnya. Iya. Tapi ngalamin sendiri. Iya. Soalnya gue jadi inget lagi bang, cerita di UI itu dulu karena gue tahu banyak lah urban legend yang ada di UI gitu. Nah dulu tuh terkenal banget, dulu kan masih zaman supir taksi ya. Oh iya. Supir taksi burung tuh yang terkenal ya. Nah, Jadi kalau di halte yang di luar, itu yang udah di luar UI kan ada halte tuh. Nah dulu pernah ada kisah, cewek juga. Cewek pakai baju merah, itu minta dianterin si supir taksi ini posisi tengah malam ke Bintaro. Udah gue merinding nih denger cerita ini lagi ya. Nah ini dulu terkenal banget nih ceritanya ya. Mungkin kalau kalian ada yang tahu boleh komen juga di bawah ya. Nah supir taksi itu minta diantar Bintaro. Sama diajak ngobrol, apa kok pulang kuliah malam banget gitu, ngapain? Dia juga nggak berinteraksi ngomong, diem aja gitu. Nah sampai akhirnya sampai di rumah, terus si cewek ini masuk dulu, masuk ke rumah. Nah si supir taksi mikir apa dia mau ngambil uang apa bagaimana kali ya. Nah dia masuk, kok nggak keluar-keluar gitu. Akhirnya si supir taksi coba ketok-ketok lah gitu. Nah pas ketok-ketok yang keluar beda. Terus dia bilang lah, ini tadi saya mau nagih uang taksi nih, tadi ada si cewek ini pakai baju merah terus dari UI ke sini gitu. Baju merah yang mana gitu. Nah ternyata shock lah dia pas si orang ini ngomong kalau itu anaknya sebenarnya udah meninggal gitu. Nah meninggalnya tuh versinya banyak ya. Ada yang bilang dia waktu di kampus sebelum lulus tuh udah meninggal segala macam. Tapi baik lagi ini urban legend ya. Kalau lo cari beritanya mungkin pasti ada. Jadi sebelum ojol kisah-kisahnya viral yang nganterin penumpang meninggal, ini supir taksi ini udah ada cerita ini dulu. Gue inget banget tuh ceritanya. Dan itu terkenal gitu. Nah makanya dulu pas gue malam-malam habis main futsal tuh, dulu kan masih zaman futsal belum mini soccer ya. Nah gue pernah nyebrang itu tuh, yang si jembatan penyeberangan itu, yang di luar itu. Nah gue shock di situ, ternyata memang di kereta itu juga menurut warga sana ya, warga yang kampung sana ya, itu dulu memang pernah viral si perempuan merah itu memang suka jalan-jalan di rel kereta api itu. Tapi ini dulu banget ya. Gitu. Nah ini cerita abang ini ngingetin gue sama cerita dulu waktu gue kuliah di UI nih, kisah tentang si cewek ini ya. Itu masih berlanjut mas. Oh aku masih berlanjut? Masih. Terus gimana? Kita kan punya akun temen itu ya, udah kelar nganter kan segala macem. Ya udahlah kayak biasa lah, nurunin penumpang dia tuh di kos-kosannya, ya udah biasa aja. Cuman saya agak sedikit ngelamun sedikit, sampai dia 2 kali negor. Si cewek ini? Iya si yang aslinya maksudnya. Kok belum berangkat mas? Oh iya kak, bentar ini lagi iniin aplikasi, alasannya seperti itu. Dia masuk kan, udah kan kedengeran gembok kayak apa? Inian gerbang, kunci. Oh ini dia masuk ke rumah nih? Ke kosan. Oh kosan? Kosan. Udah Mungkin nyampe nih? Udah nyampe, udah masuk ke dalam. Saya masih di situ. Okay. Mungkin salahnya saya nggak matiin motor, kedengeran kali masih suara motor. Dia negor saya lagi, lah mas belum pulang juga, belum berangkat. Oh iya kak ini juga mau berangkat. Emang ada apa sih mas? Nggak apa-apa. Saya nggak mau cerita ke si dia, maksudnya takutnya gimana gitu. Udah tuh saya pulang. Saya pulangnya ke rumah teman saya yang di Sawangan namanya Amri.
Nah, saya awalnya nggak mau cerita juga nih, cuman karena saya nyampe sana mukanya udah beda kali ya, kayak rasa gelisah, takut gimana sih. Akhirnya saya cerita, Mas, lu kenapa tadi penumpang gak lu anter? Udah gua anter, Amri. Ternyata yang gua anter pertama itu wallahu alam. Gua nggak tahu gua yang capek, halu apa segala macem. Makanya kan lu nelpon gua sampai debat. Ternyata tuh yang gua awal bawa itu bukan orang kayak Damri. Makanya lu sampai nelpon gua kan, suruh nelpon, suruh jemput si penumpang yang asli ini itu. Lah, lu kalau emang ceritanya beneran kayak gitu, berarti bukan lu doang. Itu hampir tiap tahun ada lu yang kayak gitu. Ternyata bukan cuma saya, Mas. Ada orang yang sama kayak itu kejadian. Udah dianterin penumpang ternyata bukan itu. Karena kalau kata orang dulu makanya jin korin apa yang menyerupai apa gimana sih? Saya kurang paham tuh. Kata dia seperti itu. Oh, berarti dia bilang pernah ada juga kayak gitu? Pernah kayak gitu persis. Dia bilang, berarti lu hari apes lu ini. Ah, nggak tahu lah, kata gue udah capek. Gue boleh nginep gak? Saya gitu. Sampai saking kepikiran masih, Mas. Iya. Nggak berani pulang saya. Sawangan Ujung sama Cimanggis Depok kan lumayan. Udah gitu kan udah jam 10 kali, ada setengah 10. Nggak berani pulang. Karena masih kepikiran, Mas. Masih nggak tenang hatinya. Masih nggak percaya. Kayak gitu. Keesokan harinya saya kan masih nginep di rumah dia ya. Ya udah saya, udah nih Mri, gue balikin akun lu, gue mau narik akun gue kayak biasa lagi. Udah. Melewati hari-hari biasa, narik kayak biasa lagi. Walaupun berat gitu orderan ya, diterapi ulang lagi segala macem. Udah narik, saya gitu udah. Sampai ya berapa bulan kemudian tuh udah ngelupain hal yang kayak kemarin-kemarin tuh kayaknya udah nggak bakalan datang lagi, Mas. Ternyata ada lagi. Ngalamin lagi kayak gitu lagi. Nah, yang kejadian ini tuh saya di tahun 2024. Nah, di Shopee itu kan ada yang namanya Tupo juga, insentif. Lumayan, Mas Fajar. Di Shopee itu lumayan, saya akuin. Nah, di situ saya masih ingat banget, Mas Fajar. Kita kan biasa kalau pulang tuh maghrib, isya udah di rumah. Istirahat, mandi, makan, sholat. Bilang sama istri, pamit. Nanggung nih, mau nyari tupuan lah biar dapat bonus. Main food aja di daerah-daerah rumah, kayak gitu kan. Singkat cerita, saya dapat orderan nih. Ini food. Di daerah rumah saya juga, itu dekat. Orderannya masih non-tunai, Mas Fajar. Maksudnya nggak bakalan fiktif ya. Itu jam 10:30 malam, Mas Fajar. Malam Jumat, habis hujan, deres. Saya chat emang nggak dibalas. Kemungkinan kan kalau orang malam tuh kan capek ya kali ya. Mungkin nggak selalu stay di megang handphone kali ya. Kalau orang mesen makanan ya udahlah. Saya OTW, cuman kan nggak ada balasannya ya, nggak ada respon. Ya udah saya jalan aja lah. Saya kan tahu patokannya nih, jalan. Saya tahu banget itu persis jalan itu emang deket lah, nggak jauh dari rumah saya, daerah saya 10 menitan jalan. Nah pas udah masuk ke daerah yang emang rada gelap, itu namanya daerah Kebayunan. Itu entah kenapa ya, pada saya tahu batu jalan, Mas. Diarahinnya tuh taunya di kuburan makam. Hah? Sama Maps-nya? Maps-nya, Okay. aplikasi Shopee-nya itu. Diarahin ke makam di Maps-nya. Udah ya, pikir saya tuh kan kalau di aplikasi ojol kan kadang tidak detail sama alamatnya, nomor rumah segala macam. Saya pikir tahu tuh. Ini jadi posisinya nih makam nih. Ini ada klaster rumah satu, di sini ada klaster rumah satu juga. Tapi jarang-jarang. Itu sepi. Ya udahlah saya bablas aja lah, saya udah jalan. Di ujung jalur makam, Mas Fajar, itu ternyata kan di portal. Itu agak turun, jadi posisinya tuh satu jalur doang deh motor. Jadi kita nggak bisa muter balik, Mas Fajar. Udah di ujung, tek, di portal. Otomatis saya kan ngelihat aplikasi saya ya, detiknya udah sesuai. Kita punya mata ekor nih, Mas Fajar. Ternyata kan ada kuburan baru banget hari itu. Hari itu persis saya ingat banget. Masih basah, kembang masih banyak banget. Kita sambil mundurin motor kan ya. Kita kan jalan cuma satu doang nih, jadi nggak bisa muter balik.
Itu rasanya capek banget Mas Fajar, mundurin motor. Mata saya kan ngeliat ke kuburan yang baru ini ya. Pas lihat papannya namanya sama. Namanya bener-bener sama. Siapa namanya? Itu makam paling pojok, paling baru waktu itu saya ngantar situ. Jadi awalnya tahu jalan doang gitu ya? Tahu kayak? jalan itu saya tahu persis. Oh ini di sini mungkin di perumahan yang ini kali. Nah, Tapi patokan pas itu. ngikutin maps, loh kok malah ke makam? Malah ke makam, pas titiknya sama persis titiknya di situ, titik lokasi pengantarannya. Itu udah dibayar lagi? Udah dibayar non tunai. Waduh. Mundur, itu saya mundurin motor aja kayaknya capek banget Mas. Capek banget, Masya Allah, kata saya istighfar terus mundurin sambil ngeliat negesin lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ini ya Allah, ini bener apa bohong sih ya Allah? Apa orang ngerjain, mundur sampai mundur ke belakang, ada sekolahan di sana. Ya ada penerangan lampu lah, istilahnya saya mau mastiin buat ngecek. Telepon lah, nggak diangkat-angkat. Saya kayak orang bingung Mas Fajar di sana, padahal daerah saya sendiri. Ada bapak-bapak lewat, nyari siapa bang? Ini Pak mau nganterin orderan, cuman patokannya di sini Pak. Itu yang ke arah kuburan, makam. Oh orang komplek kali, kan ada komplek klaster gitu. Yaudah Pak, nggak apa-apa, ntar saya paling diangkat lagi lah sama customer-nya. Udah tuh dia pulang kali, dia jalan kaki orang situ. Ya udahlah, saya telepon lagi coba nih. 2 kali, 3 kali, yang keempat kali Mas diangkat. Diangkat. Halo Kak, malam Kak, maaf ini saya driver ojol mau nganterin martabak. Dia alamatnya sebelah mana ya? Saya udah dipatokannya udah sesuai titik nih. Tahu responnya Mas? Nangis Mas, cuman itu saya astagfirullah, kenapa lagi ya Allah. Itu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Saking kalau itu saya nggak percaya. Masih nggak percaya saya Mas. Maksudnya nggak percaya gimana? Masa ya orang meninggal, mesen ojol, mesen food kan kayaknya gimana ya? Udah dibayar lagi? Udah dibayar, masa udah dibayar non tunai. Bukan fiktif, kalau fiktif kan yang tunai ya. Iya. Ini nggak dibayar. 2 loyang martabak. Saya nungguin sampai ya udahlah ini udah kayaknya udah nggak beres nih kata saya kan. Saya pulang nih ke arah rumah, tempat tongkrongan teman lah istilahnya. Ojol juga, nggak jauh. Dateng ke rumah, soalnya kan rumah saya sampingnya buat tongkrongan ojol juga Mas Fajar. Iya. Datang, teman saya bilang gimana? Kenapa lu? Kayak habis kesehatan, kerasukan, capek amat. Kagak apa-apa ini. Nih makan nih martabak. Saya tawarin ke situ ke teman saya. Cuman saya emang nggak berani makan, karena kan masih nggak tenang Mas Fajar, pikirannya masih, udah kagak beres nih. Dan makan aja. Lah lu kena fiktif? Kagak ini mah. Udah makan aja kata saya. Saya belum mau cerita Mas. Akhirnya dimakan. Nggak apa-apa nih makan. Ya udah makan aja. Makan akhirnya. Kalau saya nggak ikut makan, pikiran saya udah ngaco Mas. Udah nggak mau. Udahlah. Saya udah nggak tahu lah. Dari situ udah ngedon sengedon-ngedonnya saya udah ngedrop. Dengar suara yang nangis. Itu udah makin merinding. Kalau misalnya ini orang iseng gitu ya, Nah, misalnya dia iseng nih, takut-takutin ojol gitu. Cuman niat banget ya sampai bayarin martabak ya. iya. Soalnya kan kalau saya kan punya aplikasi namanya Get Kontak, ngecek tuh ya. Oh dicek. Dicek, lah bener namanya mah sama. Ibu. Ini tuh pas kuburannya namanya itu baru Iya. basah. Masih basah, tanggalnya kan saya ngeliat ya. Masih basah banget Mas Fajar, masih kembangnya tuh masih banyak banget lah dari situ. Saya cek di kontak nomornya sama sesuai, namanya ibu. Atau misal dia pakai akunnya memang ternyata udah meninggal gitu, buat beli martabak kan bisa juga ya. Tapi setelah itu dia nggak laporan ya. Saya kan itu Martabaknya kan nggak dikasih akhirnya kan. saya nungguin 30 menit. 30 menit nggak ada kabar ya udah. Kan bisa juga setelahnya dia nanya gitu, misalnya ketiduran gitu. Heeh. Oh martabak saya ketiduran nih gitu. Tapi Iya, ini nggak Nggak juga ada. ya. Iya.
Nggak ada notif. Laporan, Biasanya kan nggak ada laporan di Grab segala macam sampai besok pagi, sampai berhari-hari nggak ada. Ya kalau ketiduran kan ya salah si customernya. Nah, betul. Kita kan mikirin akun kita juga, takutnya dilaporin segala macem, makanan nggak datang, kena PM, putus mitra seperti itu. Unik juga ya, jadi nganterin pesanan, makanan, namanya pas sama orang Yang sudah meninggal, yang baru meninggal. yang baru meninggal. Baru meninggal hari Terus itu. diarahin ke makam lagi. Diarahin ke makam, persis titiknya di situ. Ya saya mikir kalau dia emang mau iseng ya, niat banget gitu. Iya. Berapa martabak ya, masih ingat ya? Di aplikasi sih waktu itu satunya kan satu loyangnya itu 40-an. 40-an ya? Kalau dua kan udah lumayan Mas Fajar. Kalau Oh, dia beli dua nih dia? 2 loyang. Beli 2 loyang dia. Ya masa pocongnya mau makan martabak? Makanya. Kan nggak mungkin juga. Atau misalnya mau ngasih penunggu-penunggu yang lain kan, pendatang baru kan, bisa gitu kan? Nah, Ayo kita makan martabak bareng. iya. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Mungkin. Cuman kalau kita kan driver ojol yang daerah Akamsi situ, Iya. orang situ, kalau udah dapet ke daerah sana, pasti awalannya ngomongnya, ya elah. Pasti ya elah, nggak mungkin nggak ya elah. Soalnya emang itu, dulunya itu emang sepi Mas Fajar, sepi banget. Itu kalau mau tahu historinya mah Mas Fajar, ini makam yang tadi saya bilang portal. Itu ada terowongan jalan tol. Itu kan ada yang bekas. Dulunya? Nggak lama, belum lama itu. Oh. Karena makanya setiap warga situ tuh, ini cerita orang-orang situ dah. Kalau udah habis maghrib, pasti bau bat anyir, amis. Setelah kejadian orang, Makanya setiap ojol kalau daerah sana, ya elah. Jawabannya ya elah udah. Nggak mungkin nggak ya elah. oh, Itu daerah Kebayunan, saya sebetulnya daerah Kebayunan itu udah. Tapi sekarang ya alhamdulillah udah rame. Udah ada yang namanya apa makanan gratis tuh MBG ya. Di situ udah rame, udah ketolong lah. Seperti itu. nah kita sampai ke yang viral kemarin nih guys ya. Mungkin kita nonton dulu sedikit video cuplikan. Iya, Waduh, ini gua agak merinding, ini agak horor nih gua. Gua tadi barusan narik, dapet COD buat nyari tumpuan 1, dapet COD tuh 52.000. Ini gua merinding sumpah demi Allah nih. Gua tadi nganter dari dekat rumah gua ke daerah Lewinanggung, udah address. Dapet COD itu 52.000. Sedangkan gua megang duit cash sebelumnya 3.000, ada logam 1 1.000. Total 55.000. Jadi kejadiannya gini. Tadi gue udah kelar nganterin COD, ya total duit gue 55.000, gue masukin kantong dong. Pas gue ngelewatin the address, duit gue tiba-tiba hilang. Otomatis gue balik lagi ke jalur the address itu. Emang rada gelap tuh, gelap banget sih emang, gue akuin itu perumahan gelap. The address Lewinanggung. Nah, gue balik lagi. Itu kan duit gue COD hilang 52.000 ya, 50 sama 2.000, gue masih ada 3.000 lagi nih. Itu pas gue muter balik lagi nyari duit gue, emang belum rezeki gue kali ya, jatuh mungkin apa segala macem ya. Gue masih positif thinking aja, mungkin jatuh kali kena angin. Nah itu posisi gue balik lagi ke the address, gue masih megang duit 3.000, 1.001 sama 2.001. Udah nyari gua ke the address balik lagi, tiba-tiba duit 3.000 gua hilang. Ini gua naruh di kantong jaket gua yang kayak gini nih. Nih, gua naruh duit gua di sini kagak bakalan jatuh sih. Ini apa aja masuk, kantong gua gede banget nih. Gua rogok-rogok kagak ada 1.000 pun. Nih sumpah demi Allah gua agak merinding horor juga nih. Itu gimana sih mas ceritanya yang viral kemarin tuh? Ini yang kemarin banget ya. Saya juga awalnya mah kagak nyangka bakalan viral mas. Nggak bakal. Ini jadi awalnya gini mas. Kita lagi pakai aplikasi namanya ShopeeFood. Jam 10 dapat orderan. Harganya pertama 15.200. Ya Allah, Lewinanggung lagi. Kalau di daerah sana pasti nyebutnya ya elah ya Allah mas. Udah pasti. Saya aja orang situ udah pasti. Ya elah, soalnya kenapa? Tuh, Lewinanggung
Ya udahlah, bawa nih, saya dapat nih. Ngecat customer, dibales, normal lah, itu normal, udah nggak ada mistis-mistis, udahlah. Udah nyampe resto pertama martabak, masuk lagi double orderan 2, argonya jadi 21.600, double. Nambah dobelan, nambah order. Yang satu nggak COD, yang satu COD. Nah, yang COD itu yang martabak sama Riyadi. Udah kan, saya biasa basa-basi, Kak mau ditunggu ya, pesanannya double nih, jadi agak lama. Iya, oke. Singkat cerita saya nganterin Mas ya. Yang pertama aku tuh nganter ke daerah Ciherang, Sukatani. Perumahan itu mah aman, masih daerah rumah lah, beres. Udah ke daerah Lewinanggung nih. Di situ di sana sebenarnya terkenal begalnya Mas. Itu malam Senin, abis hujan juga sih rintik, cuman nggak deres. Nyampe sana, emang itu jalan tuh gelap banget Mas, gelap banget. Nggak tahu kenapa ya di daerah sana tuh salah satu perumahan itu, kata warga sekitar sih udah dipasang lampu, nggak lama mati. Pasang lampu mati, seperti itu terus. Cuman kan saya, jalan aja udah tahu nih maksudnya daerah sini lah. Cuman takut begal doang sebenarnya, dalam hati mah begal. Soalnya kita ngelewatin 2 terowongan. Terowongan Tapos sama terowongan Lewinanggung. Udah, singkat cerita masuk ke sini, orangnya mah ada. Kak, atas nama siapa ya, saya lupa dah. Berapa? 52. Saya kan megang 3.000 nih. Saya mah kan emang udah wanti-wanti, kalau dia ngasih 55 kembalinya berarti kan 3.000. Sediain saya 3.000 di kantong sini juga sama. Udah ngasih set. Dia bilang kayak gini, semenjak habis COD nih, hati-hati pulang Mas. Duitnya disimpan baik-baik. Oh iya Kak, makasih banyak. Itu bilangnya di mana? Jadi tuh di pas COD customer, cuman dia nggak di rumahnya, di pinggir jalan. Gelap banget, gelap, kata saya, ya Allah ini perkampungan apa sih? Orang kayak gimana? Perempuan tapi gelap, emang gelap, posisi gelap banget. Saya sampai bilang ke istri saya, cerita kayak gitu, rumahnya tuh pagar halamannya luas banget. Cuman emang gelap. Udah, dia kan gini. Pas saya mau nyampe dia gini. Oh iya. Udah. Pulang, emang gelap. Kalau jalur sana sih emang pasti merinding, nggak mungkin nggak merinding, soalnya gelap. Udah ngelewatin jalur sana yang saya kemarin viral. Niat saya tuh mau ngambil handphone Mas. Gini. Mau ngabarin istri. OTW pulang nih, alhamdulillah mau tupo 2, udah selesai. Ngecek. Ambil duit. Duit saya kok nggak ada ya? Sampai segini nih. Yang 52.000 nggak ada. Jatuh kali ya? Saya ngabarin istri lagi. Bentar ya nggak jadi pulang. Kayaknya duitnya jatuh nih di jalan, muter balik. Kali aja masih ada rezeki. Kayak gitu. Terus saya ngeliatin jalur yang perumahan itu ya. Muter balik, bismillah aja, kali masih rezeki. 2 kali putaran balik Mas. Saya sampai jalan kaki, pakai motor dituntun, lampunya nih sampai terang banget ke jalan, nggak ketemu. Saya berhenti di situ. Di rumah yang tadi? Nggak, beda. Jalurnya, jalur yang viral itu. Mau ngabarin istri, ngambil handphone lagi dong. Tek, bukan rezeki, hilang kali jatuh. Masukin handphone. Kan masih ada 3.000 saya nyiapin duit di sini. Masih inget banget saya. 3.000-nya hilang juga Mas. 2.001 sama logam 1. Hilang di situ. Kantong sebesar ini Mas gede banget. Nggak robek lagi? Nggak ada yang bolong, ada yang robek. Kita tuh kalau naruh sesuatu pasti langsung disletingin. Nah, kemarin ada yang bilang nggak disletingin kali Bang. Nggak ada sleting ya? Itu hilang. Yang pertama mungkin logika jatuh. Yang keduanya ini, yang 3.000 hilang juga. Masya Allah. Padahal beda tuh dikirim di kanan ya. 52.000 di sini. Iya, cuman satu kantong. Cuma beda kepelan doang. Yes. Nah, Kepalan. beda kepelan doang. Hilang. 3.000-nya hilang juga. Kata saya, ya Allah nih orang jahat amat ya. 3.000-nya diambil, dalam hati mah untuk gitu. Itu merinding. Nah, yang karena viralnya kemarin, ada katanya ngetawain di notis. Saya nggak tahu itu dari ketawain cekikan apa kuntilanak segala macam. Usut punya usut, ternyata bukan saya doang Mas. Di daerah situ yang katanya ada
entah pesugihan atau tuyul lah segala macam. Ternyata di komenan saya tuh banyak yang kehilangan duit. Daerah situ. Daerah situ banyak yang kehilangan duit ternyata. Kehilangan duit tuh dipalak apa kayak gini juga? Kayak gini juga saya tiba-tiba misterius. Misterius, bener-bener misterius itu. Di komen segala macam banyak. Oh, ya mungkin walau alam lah kata saya. Hilang ya udahlah. Ada yang banyakin doain lah, rezekinya ntar makin banyak lah. Amin kata saya gituin aja. Iya, gitu. Ternyata kalau masalah uang itu hilang secara misterius itu sensitif ya. Sensitif. Kemarin aja katanya Danawus tuh misterius juga. Katanya nggak tahu. Viralnya itu karena diketawain kuntilanak. Iya pasti komen-komennya ya. Iya. Tapi akhirnya pas pulang ketemu istri gimana? Dia nggak percaya. Naruhnya kali nggak bener. Kan udah kebiasaan, lupa. Kagak lupa ini mah. Masalahnya yang kedua kalinya hilang katanya. Yang 3.000-nya. 3.000 hilang. Hilang. Itu yang nggak masuk logika mas, masalahnya. Iya. Kalau yang pertama hilang, oke lah jatuh. Yang 3.000-nya ini hilang. Begitu mending beli ketoprak ya? Iya dapet tuh 2. Masalahnya emang daerah-daerah rawan begal sih mas, saya akuin. Tapi alhamdulillah setelah kejadian saya mungkin kemarin saya lewat sana penerangannya udah jos. Tapi pernah nggak ngalamin misalnya dibegal atau diancam gitu pas lagi narik ojol? Kalau saya alhamdulillah belum. Cuman setelah kejadian saya kan itu malam minggu ya, malam Senin. Iya. Malam Selatnya ada yang dibegal di situ persis. Di tempat hilang uang itu? Di tempat hilang uang itu. Saya di DM sama salah satu warga di situ, di grup WA-nya dikirim jam 3. Ada di beritanya ada kok. Setelah itu ada yang dibegal pakai celurit. Emang daerah rawan begal sebenarnya mas. Bukan takut mistis. Sampai meninggal nggak? Sampai meninggal. Setelah kejadian itu. Jangan hilang uang itu nyelamatin juga tuh. Ya mungkin. Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Tapi coba deh kita, mungkin kan teman-teman juga di sini ada yang pernah jadi ojol atau sekarang misalnya jadi ojol gitu ya. Kalau jadi ojol itu dapat memenuhi kebutuhan hidup nggak sih gitu? Kalau dari Mas Alfi sendiri? Kalau dari pribadi sendiri, kalau selagi nggak ada cicilan mah aman mas. Insya Allah aman ya. Maksudnya sebenarnya di dunia ojol itu ada yang namanya anyep lah, ordernya nggak ada. Tapi selagi kita masih mau apa aja yang diambil nih, maksudnya dapat apa aja diambil, insya Allah sih cukup lah ya? Cukup. Untuk makan, Iya. minum. Cicilannya cicilan apa maksudnya? Ya kalian cicilan motor kan gitu. Disekolahin lah segala macam PPKB kan bisa. Kayak saya gitu, tapi alhamdulillah baru lunas sih. Alhamdulillahnya. Yang penting cukup ya? Yang penting cukup. Tapi biasanya kerja dari jam berapa sampai jam berapa sih? Ojol itu? Kalau masnya? Kalau kita kan akhir-akhir ini kan di Shopee ya. Iya. Kita jam 9 udah start. Pagi. Sampai? Ya sampai maghrib. Sampai maghrib. Sampai isya lah udah mentok. Bisa. Pulang ke rumah, tinggal sisanya main food, makanan itu. Lanjut lagi malamnya? Main buat nyari insentif bonus. Nah itu. Dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk jam 10 mas, udah mentok banget. 10 malam? Iya udah mentok. Nggak pernah sampai jam 12, nggak pernah. Terakhir tuh? Itu terakhir yang itu aja tuh lagi apes tuh. Jadi lumayan juga ya, dari pagi sampai maghrib, Iya. lanjut lagi malam tuh. Ya alhamdulillah Itu sih. tiap hari? Apa ada liburnya? Nah juga semaunya mas. Tapi kadang kalau saya liburnya paling hari Jumat yang soalnya kan kepotong sholat Jumat ya. Iya. Jadi rasa malesnya jadi meningkat. Sabtu Minggu narik juga? Narik santai kalau saya. Narik santai. Narik santai itu gimana? Narik santai ya mainnya Naik nggak odong-odong. jauh-jauh. Narik santai. Nggak jauh-jauh. Tapi Iya. untuk motor bukan odong-odong. Narik santai. Iya. Gitu. Oke deh, makasih ya Mas Alfi udah Iya. datang dan membagikan ceritanya yang viral yang ternyata pernah ngalamin kejadian horor di UI. Sukses selalu ya. Ya terima kasih Mas Fajar. Makin Terima kasih banyak juga udah mengundang rezekinya sini. jadi ojol. Amin. Itu deh guys, akhir dari episode ini yang mungkin kalau kalian misalnya jeli ya, ada hal di balik kisah-kisah horor ojol nganter penumpang atau nganter makanan di malam hari. Jangan-jangan dia itu ngorder sampai malam hari, kerja sampai malam hari, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya mungkin jauh lebih horor dibanding pengalaman yang dia temuin. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.